Jadi pemikiran Gus Dur itu bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat. Banyak yang ngomong soal Habib ya diem apa. Kalau ngomong terus murahan. Kalau ngomong terus, ini bang comel ini kan gitu. Udah dilempar ke masyarakat, udah biarin aja. Nah, jadi Gus Dur itu kapan dia mulai dan kapan dia berhenti. Hebatnya Gus Dur. Saya pelajari begitu. Kalau Abang itu cuma sedikit-sedikit aja. Soal Habib ya Habib beneran. Tahu-tahu meledak kayak gini. Kan nggak sengaja, cuma intuitif aja. Sekarang udah banyak yang ngomong soal Habib ya diem apa. Kalau ngomong terus murahan. Kalau ngomong terus, ini bang comel ini kan gitu. Udah dilempar ke masyarakat, udah biarin aja. Nah, jadi Gus Dur itu kapan dia mulai dan kapan dia berhenti. Hebatnya Gus Dur. Saya pelajari begitu. Minimal bisa mengikuti sedikit-sedikit. Orang NU udah pada takut kalau saya masuk NU karena begini-begini. Saya nggak perlu jadi pengurus, bikin sendiri aja. PGN, TV Kromo dari PGN pasukan Berman. Dia bisa pegang NU Jati. Jadi melakukan siksaknya itu, berkelitnya itu dengan dasar survival yang statik gitu. Jadi tidak itu ide-idenya masih baru-baru, nggak niru. Sampai sudah diakui internasional, dapat penghargaan The Leader of Pluralism, Democratic and Peace International, diberikan oleh Kepolisian Internasional, Interpol. Penyerahannya justru Kapolri yang menyerahkan. Nah, itu ada pengakuan. Padahal gerakan sendiri, misalnya bagaimana kita mengamankan NU, umat NU dari kelompok radikal. Kita bisa gandeng BNPT, bisa gandeng Densus 88, dan kita bisa memberdayakan santri untuk menjadi ibarati oleh para sehingga sekurang-kurangnya kita terlindungi, tidak diserang oleh kelompok radikal. Jadi pemikiran Gus Dur itu bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat. Sama dengan apa? Membuat PGN, mungkin ini untuk apa? Untuk keberlangsungan dan keselamatan santri. Coba kalau nggak bikin PGN, santrinya bisa ditembakin, bisa digojak titis. Kelompok radikal Banser aja dipersekusi gitu, nggak berani sama kelompok radikal. Coba persekusi PGN, sapu. FPI ngadakan Munas di Tegal aja kita yang bubarin, bukan polisi loh, kita yang bubarin. Untuk FPI di Jawa Tengah kita bubarkan. Pada waktu itu Kapolda Bosnya Mas Abioso, sekarang sudah Irjen. Jadi melakukan apa yang tidak dilakukan
orang lain dengan mengandalkan visioner. Sesungguhnya jadi kayak gini, apa bikin komando pelopor? Ada apa? Ada geger itu nanti. Jangan kamu anggap sebagai aman-aman saja. Karena sudah semua, bahkan di tingkat kecamatan, anggota CIA itu sudah nongkrong di sana. Jadi intelijen Amerika CIA itu sudah ada di setiap kecamatan. Sementara perlindungan atas ibu kota nggak ada. Mana protapnya perlindungan ibu kota? Padahal kekuatan Amerika, kekuatan asing itu sudah di sebelah perbatasan, di perbatasan. Dalam diskusi yang dilakukan beberapa jenderal, di antaranya mantan-mantan komandan Kopassus, Kostrad, dengan apa di Bali, itu saya tanya, kalau saja musuh negara, kita tidak sebut negaranya, musuh negara dari luar negeri mau mengeksekusi atau menganeksasi Indonesia, itu butuh berapa bulan untuk Indonesia jatuh? Jawabnya sangat mengejutkan. 1 jam. Tidak hari, tidak minggu, tidak bulan, 1 jam. Karena Indonesia itu ponggah, jadi sombong. Penguasanya sombong, sekaligus teledor, sehingga tidak ada pengamanan ibu kota. Padahal ibu kota itu tempat adanya kedudukan presiden dan kabinet. Tapi nggak ada pengamanan, protap pengamanan ibu kota. Itu luar biasa sembrononya. Dan mudah-mudahan ini disadari oleh Mas Prabowo. Kalau enggak, selesai. Jokowi kemana itu karena ditolong Allah. Kalau enggak, karena ditolong Allah. Dilalanya, musuh-musuhnya, roto goblok. Bukan hanya musuhi Jokowi, tapi musuhi NU. Sehingga dia ada dukungan yang sangat kuat dari NU. Kalau hanya musuh Jokowi, jatuh di sana. Gitu. Jadi Amerika maupun negara-negara Arab itu karena hormatnya dengan NU sekaligus segan. Karena apa? Dibahas itu dalam pertemuan ulama sedunia, dibahas itu sini Iran sana. Kenapa? Karena Indonesia itu punya milisi yang tidak dibayar dan loyal kepada negara. Ada PGN, ada Banser. Jadi ada NU itu mempunyai Pakar Nusa, Banser, ada PGN. Jadi kekuatan ke-6 itu yang digembar-gemborkan oleh Bung Karno itu adalah kekuatan ke-6 dalam
dalam pertahanan nasional itu sebagai angkatan kelima. Dan ini dalam mindsetnya politikus internasional itu masuk itu omongan Bung Karno. Jadi gabah menganeksasi Indonesia. Tapi sebenarnya pemerintahnya sendiri kan teledor. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan real justru tidak diperhatikan. Sibuk menyelesaikan persoalan pemerintah itu dengan cara premanisme, melihara ini. Banser mencuat, NU mencuat itu gara-gara karena Jokowi terancam. Coba kalau nggak terancam, dan goblok yang musuhnya Jokowi itu memusuhi NU. Coba kalau NU nggak dimusuhi, dibiarin aja, selesai itu. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan Pak Jenderal tanya ke saya, apa rahasianya Gus? Dalam diskus internasional juga tanya negara-negara kayak Taufikur Rahman Buti, anaknya Abdurrahman Al-Buti yang mati di bom di Syria. Apa Gus rahasianya? Kenapa negara-negara Arab bisa mudah dipermain? Karena Arab cuma mengandalkan tentara atau polisi. Kalau Indonesia, negara punya pengamanan namanya tentara dan polisi, NU punya tentara rakyat yang masif, yang tidak dibayar. Kalau butuh bayaran berapa? Sepatu beli sendiri, seragam beli sendiri, ngepam sana tiap hari, mengamankan ini, mengamankan ini. Dan secara alami Banser itu meskipun di mata kacamata logika agak terlambat, tapi hebat. Jadi akar rusa, Banser, PGN, apalagi ini muncul PGN atau PPM itu hebat. Karena apa? Di samping pemerintah mempunyai polisi dan tentara, ada kekuatan di balik itu adalah NU yang punya PGN, punya Banser, punya Mekarusa, punya Ansor. Jadi bukan hanya kekuatan tentara dan polisi, kekuatan tentara dan polisi di Indonesia itu menghadapi pasukan agresor, baik oleh Eropa maupun Amerika maupun siapapun, nggak ada apa-apanya. Indonesia itu punya kapal perang sekitar 10 dulu ya, yang bisa jalan cuma 5, yang punya senjata cuma 3. Itu kadang bisa bunyi apa enggak senjata. Artinya apa? Negara kelautan, negara kemaritiman sangat demikian ceroboh dan teledornya, tidak memiliki kekuatan lautan. Padahal 2/3 wilayahnya itu adalah laut. Kita dulu zaman angkatan saya lah, 76 tahun yang lalu, anak-anak kecil itu nyanyinya bukan negara agraris. Aku seorang pelaut. Bahkan kekuatan laut Indonesia itu sempat merajai dunia, sehingga seorang marinir itu seorang kapten kapal perang
itu harus mengambil brevet ijazah SIM itu dari ke Indonesia, dan yang mengeluarkan adalah Laksamana Malahaya. Sekarang karena Indonesia terlalu agak berorientasi memanjakan angkatan darat, sehingga kekuatan lautnya lemah sekali. Daerah seluas ini cuma dikoordinir atau dipantau oleh Al-Mabar, Maritim, Marinir Barat dan Timur. Cuma dua, istilahnya sama dengan dua Kodam itu. Harusnya ada Kodam dan ada Kodan. Harusnya ada kekuatan infanteri dan kekuatan laut, seharusnya. Kalau mau malah kekuatan udara. Kalau tidak mungkin memantau daerah-daerah kepulauan dengan angkatan darat, dibutuhkan angkatan udara dan angkatan laut. Jadi konsep ketahanan nasional itu dulu pernah dibahas dengan bagus oleh para jenderal-jenderal yang gambiun dan terkenal punya track record bagus. Misalnya Agus Surahdikusuma, kemudian Jenderal Saurabh Gading, kemudian ada orang Bandung itu namanya Agung Gumelar, itu orang-orang hebat. Tapi Saurabh Gading tersingkir. Agus Surahdikusuma sebagai Pangkostrat hanya beberapa dekade mati. Kekuatan di bidang hukum Eropa dibunuh di Arab Saudi. Jadi pada waktu orang-orang ini tersingkir, Gus Dur sendiri, tapi dengan kepercayaan diri dia tangguh menghadapi itu. Orang nggak ngira bahwa pasukannya Gus Dur sudah diperadakan itu, nggak ngira Agus sudah ada semua itu. Orang jenderal yang bagus janjian dengan apa? Saya ceramah di Bojonegoro bersama Emma, teleponan sama Sakus. Gus, kita ketemu, geng, saya tak ceramah dulu di Bojonegoro ini, nanti saya langsung ke Jakarta. Saya ke Jakarta, Agus Surahdikusuma masuk angin, tahu-tahu mati. Dibunuh. Baharudin Lopa, orang yang strength terhadap hukum, dibunuh. Ya sudah, akhirnya